Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dicari masyarakat karena harganya murah, beras Bulog justru menghilang dari pasaran di Kota Tegal. Terjepit badan truk, evakuasi jasad sopir yang tewas akibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura berlangsung dramatis. Wakil Bupati Blora terekam bagi-bagi uang jutaan rupiah. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Arteri Pantura, Kabupaten Tegal. Akibat kecelakaan itu, 1 orang tewas akibat terjepit kabin bagian depan truk, sedang 2 korban lainnya terluka. Satu pengemudi truk tewas terjepit setelah terlibat kecelakaan beruntun. Korban tewas dengan kondisi patah di kedua kakinya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena sebelum dievakuasi badan truk yang ringsek harus ditarik terlebih dahulu menggunakan kendaraan derek. Berdasarkan kartu identitas yang ditemukan di dalam dompetnya, korban bernama Klik Suroso, warga Kaligawe, Gayam Sari, Semarang. Ia tewas setelah truk yang dikemudikannya terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Arteri Pantura, Kedung Kelor, Kabupaten Tegal. Kecelakaan ini diduga karena Klik mengantuk. Truk yang dikendarainya tiba-tiba menabrak bagian belakang truk yang sedang terparkir di bahu jalan. Lalu, truk korban dihantam lagi dari arah belakang oleh truk lain yang sedang melaju dari arah Jakarta. Tidak hanya menewaskan 1 orang, kecelakaan ini juga melukai 2 orang lainnya. Kan namanya teman kan, ada ini saya. Ada yang kenal nggak Pak? Yang kenal yang mobil satunya temen. Yang satunya tapi bablas sana? Enggak, kena juga itu. Oh kena. Kemungkinannya apa Pak? Ngantuk apa Pak? Ngantuk. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Tegal. Polisi kesulitan mendapat keterangan kronologi kecelakaan karena minimnya saksi di lokasi kejadian. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Lima kendaraan di Klaten juga terlibat tabrakan beruntun. Kecelakaan menyebabkan sejumlah kendaraan rusak berat, serta 1 orang terluka. Seperti inilah kondisi 5 kendaraan setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Solo Yogya, Desa Melese, Ceper, Klaten. 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan terdiri dari 2 mobil dan 3 unit truk. Kecelakaan menyebabkan sejumlah kendaraan rusak seperti kaca pecah dan badan kendaraan hancur. Pengemudi truk box bernama Wildarsin terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Kecelakaan bermula saat 1 kendaraan mencoba putar arah melalui celah median jalan. Hal itu menyebabkan kendaraan yang melaju di belakangnya berhenti sehingga tabrakan beruntun tidak bisa dihindarkan saat pengemudi truk kontainer yang paling belakang kurang konsentrasi. Semula ada KBM tak dikenal yang berjalan dari arah Klaten menuju Solo bermaksud putar arah menuju Klaten melalui celah median. Kemudian keadaan bermotor minibus di belakangnya berhenti dan 4 lainnya juga berhenti. Menjelang kejadian sampai di TKP diduga KBM truk kontainer kurang berkonsentrasi. Sejumlah kendaraan yang rusak dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk diperiksa. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar terus menurun. Tim BPBD gabungan mengurangi personil untuk pemadaman melalui jalur darat karena sebaran titik api terus berkurang. Namun, masih ada 3 titik api besar sehingga pemadaman harus menggunakan waterbombing. Kabut menyelimuti kawasan hutan Gunung Lawu di wilayah Jawa Tengah Selasa sore. Seiring cuaca mendung, intensitas titik api terus menurun.
Tim BPBD gabungan mengurangi jumlah personel yang melakukan pemadaman melalui jalur darat karena sebaran titik api terus berkurang. Namun masih ada 3 titik api besar di kawasan Hargotiling dan Puruso. Pemadaman di 3 titik ini tidak bisa dilakukan melalui jalur darat karena berada di medan curam sehingga sulit dijangkau manusia. Tim BPBD masih menunggu cuaca terang untuk melakukan waterbombing dengan helikopter. Titik yang masih besar ada 3 titik, tetap di 3 titik itu, tetapi untuk sebaran titik api yang kecil-kecil akumulasi sampai sekarang sekitar 30-an. Pengurangan jumlah relawan yang naik tidak seperti biasanya, pertimbangannya seperti apa Ibu? Karena untuk kita buat ilaran-ilaran sudah cukup dan untuk tempat yang dijangkau tidak memungkinkan untuk dijangkau manusia. Hingga hari ke-10, api telah menghanguskan 170 hektar lahan hutan di Kecamatan Jenawi, Ngargoyoso, dan Tawangmangu. Kawasan yang terbakar jauh dari permukiman. Namun sejak 9 September 2023, jalur pendakian dihentikan untuk sementara waktu. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Titik api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah yaitu TPA Jatibarang di Kota Semarang hingga hari kelima belum sepenuhnya padam. Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah Kota Semarang meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memadamkan api menggunakan helikopter miliknya. Sejumlah titik api masih terlihat di TPA Jatibarang, Kota Semarang pada Selasa sore. Hal itu menandakan kebakaran di TPA Jatibarang belum sepenuhnya padam. Kepulan asap juga masih menyelimuti langit di sekitar lokasi zona aktif TPA Jatibarang. Untuk mempercepat proses pemadaman, pemerintah Kota Semarang meminta bantuan kepada BNPB mengerahkan helikopter untuk memadamkan api. Sebab helikopter atau waterbombing bisa memadamkan titik api yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Sekitar pukul 15.00, helikopter jenis Bell 412 mulai bergerak ke Waduk Jatibarang untuk mengambil air untuk menyiram titik api yang masih menyala. Helikopter ini didatangkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Helikopter Bell 412 bisa membawa air dengan kapasitas 1.000 liter. Namun proses pemadaman menggunakan waterbombing sedikit terkendala karena angin kencang serta helikopter sudah beroperasi selama 500 jam untuk memadamkan karhutla di Kalimantan. Laksanakan beberapa sorti, memang tadi ada sedikit kendala karena kita ketahui ini sudah sekitar 500 jam dia operasional, terutama di Kalimantan. Ini heli kita geser dari Palangkaraya sehingga kondisinya juga sudah cukup berat untuk melakukan operasi. Jadi sempat kita ganti seling tapi udah bisa operasional lagi. Ya harapannya sekitar 2 hari 3 hari lah ini bisa selesai. Insya Allah mudah-mudahan. Satu hari berapa sorti Pak? Satu hari kita lakukan 3-4 sorti. Ya paling enggak satu sortinya bisa sampai sekitar 20 round ya. 20 penyiraman. Pemadaman kebakaran di TPA Jatibarang akan dilakukan hingga Jumat mendatang. Sementara itu aktivitas pembuangan sampah dialihkan ke TPA bagian atas atau zona pasif. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.